Suaranya kok nggak ada, Miss? Nggak masuk, Miss, suaranya. Halo, Coba, Miss. halo, halo. Cek, coba saya coba mute dulu. Belum di unmute kan? Unmute. Udah, Unmute. udah di unmute. Kedengaran nggak suara saya? Halo, cek, Tes. Coba, Miss. Coba. tes. Nggak ada suaranya. Tadi belum di unmute. Tapi udah di unmute kok. Halo, halo, cek. Suaranya masih belum keluar ya? Ini suaranya di mana nih? Nggak kedengeran nih suaranya. Sebentar ya. Nggak dapet suaranya, iya. Udah Miss, udah ada Miss. Oke, apa nih? Cek, cek. Cek, tes. Tes. Kedengeran Miss. Halo? Kedengeran tapi kecil Miss. Kecil banget suaranya. Udah Miss, udah Miss. Kayaknya sih dideketin ya. Ini Iya, udah jelas. sudah Miss. Oke. Tes, kedengeran ya? Iya Miss, kedengeran. Oke, alhamdulillah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ketemu lagi di sesi bahasa Inggris kali ini. Kita masih online karena masih ada yang ujian juga dari ATEM. Yang tingkat 3 ATEM di sini masih ujian akhir program namanya, yaitu UAP. Jadi, untuk yang tingkat 1, 2, 3, pembelajaran dialihkan menjadi online sekarang. Minggu lalu saya kasih tugas ke teman-teman untuk mengerjakan yang dari e-book yang saya kasih itu ya. Di sana saya sudah cek semuanya. Saya mau bahas sedikit, saya share screen dulu. Ada di sini. Udah kelihatan share screen-nya? Sudah Miss. Oke, sebentar ya. Di screen saya di sini agak ngeblank. Udah kelihatan ya? Dari yang pembahasan kemarin itu tentang present tense yang menjelaskan tentang to be.
kemarin kembali lagi ke awal, kalau untuk yang penggunaan to be sesuai dari subjek yang digunakan di depannya. Kalau misalnya subjek I, maka to be-nya am. Kemudian, kalau subjeknya you, we, they, maka to be-nya are. Dan yaitu ada he, she, it, maka dia menggunakan is. Kemarin kalau dari hasil evaluasi yang sudah saya berikan ke teman-teman, sudah saya cek satu persatu juga, dari kedua tugas itu ada perbedaan. Kalau dari yang hasil tugas pertama, untuk yang melengkapi to be di atas itu, hampir 90% teman-teman sudah bisa mengerjakannya dengan benar. Di sini teman-teman bisa lihat ya untuk yang salahnya di mana nanti. Kemudian kalau untuk yang part yang keduanya, part kedua di sini. Nah, kalau untuk yang part kedua ada beberapa jawaban dari yang saya cek sebelumnya itu ada yang kurang tepat. Kayak misalnya yang di nomor 1. Di sini tertulis kan he is a Canadian but he doesn't live in Canada. Nah, di sini yang di dalam kurung itu adalah not live. Kita lihat lagi subjeknya. Subjeknya di depan ini he, maka dia menggunakannya does. Dan untuk kalimat negatif, maka ditambahkan not. Dan untuk verbnya, dia kembali lagi ke verb 1. Doesn't live. Ini live-nya nggak kelihatan ya. Kalau nggak saya singkat aja. Kolomnya nggak muat. Itu dipaksa ya. Doesn't live in Canada. Kemudian yang kedua, di sini yang di dalam kurung, verb yang di dalam kurung ini adalah live. Kemudian kita lihat lagi ke subjek di depannya, yaitu he. Karena dia orang ketiga tunggal, maka verbnya perlu s sebagai tambahan, jadi lives. Jadi he lives in the UK now, and he, nah ini sama kayak tadi kasusnya. Work di sini sebagai kata kerja pertama, karena di sini subjeknya he, orang ketiga tunggal, maka verb yang digunakan ditambahkan s. Jadi works. Kemudian nomor 4, Dale, titik-titik, have. Nah, di sini ada have. Have itu bentuk pertama dari verbnya tetap have juga. Tapi karena di sini subjeknya orang ketiga tunggal, yaitu Dale, yaitu bisa sebagai kata ganti he. Maka have-nya berubah jadi has. Jadi poin untuk orang ketiga tunggal itu, dia biasanya di verb-nya pakai s, ditambahkan s, kemudian dia menggunakan does atau has. Kemudian yang di nomor 5, he titik-titik not work. Nah, di sini kasusnya sama dengan yang nomor 1. Ada not, dia ketemu sama verb 1 lagi. Karena dia subjeknya he, maka penggunaannya adalah doesn't. Doesn't work the same shift as them. Nomor 6, I titik-titik have classes during the day. Nah, di sini have-nya tetap utuh jadi have juga karena dia subjeknya I. I have classes during the day. He says, and so I usually work. Nah, work di sini juga tetap utuh, tidak menggunakan s atau tidak ada tambahan s. Karena dia subjeknya I. Sampai sini ada yang bingung nggak? Bisa dipahami ya? Oke, kita beralih ke e-booknya. Di sini saya stop sharing.
Saya mau share dari e-booknya. Di sini kita ada teman baru ya kayaknya. Ada Zendi Mutiara Nurlintang saya lihat di sini. Karena minggu lalu saya lihat nggak hadir di perkuliahan offline ataupun online ya. Iya, Miss. Maaf, Miss. Saya di Bali. Belum bisa ke Jakarta. Oh gitu. Kalau Iya, Miss. gitu, kita kan baru ketemu Zendi sekarang nih. Would you like to Ya. introduce yourself to us? Maksudnya? Kurang jelas, Miss. Maaf, Miss. Coba Zendi memperkenalkan dirinya. Oh iya. Ke teman-teman yang ada semua sini. Pakai bahasa Inggris tapi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Can you turn on your camera? Iya, Miss. Bentar, Miss. Waalaikumsalam. Ada Zakia, ada Zahra, Puji, dan Mekarsari juga. Ya, Assalamualaikum Mekarsari juga belum warahmatullahi perkenalan ya kemarin. Oke, lanjut. Waalaikumsalam. Introduce my name is Zendi Mutiara Nurlintang. Would you like to turn on your camera, Zendi? Sudah kami sudah We would on like kameranya. to see your face. Oh, Sudah. Di tempat saya masih tutup Ya, masih loading ya? masih loading, Miss. Oke, ya terlihat. I am from Bali. I am from Bali. Sudah. Where do you live in Bali? Where's the location? Location in Denpasar. Oh, Denpasar. Oke. Yeah. How old are you? Kurang jelas, Miss, maaf. How old are you? How old are you sebenarnya? Umurnya berapa? Umur Berarti jawabnya I am? Umur saya I am in 18. 18 years old. Yeah. Do you stay in Bali since you were child or you just moved lately? Maaf, Miss, kurang jelas nih sinyalnya soalnya. Putus-putus dia. Maaf. Iya, Do you putus-putus sinyalnya. stay at Bali since you were child or when you move in this lately? Kamu tinggal di Bali itu udah dari kecil atau baru pindah ke sana atau lagi vacation? Pertama masuk SMK, jadi baru. Oh, so where do you come from? Come from in Malang. Oh, you come from Malang. Ya. Oke, I see. Teman-teman sini ada yang mau tanyain nggak ke Zendi? Dipanggilnya Zendi ya? Zendi bisa, Tiara bisa, Mutiara bisa. Oke, banyak pilihannya. There are so many options. Tapi Teman-teman paling sini sering dipanggil Mutiara. Oh, Mutiara. Oke. Iya. Ada yang mau tanyain ke Mutiara nggak? Puji Lestari? Bisa dengar saya? Bisa, Miss. Nggak ada yang mau tanyain ke Mutiara? Enggak, Miss. Oke, nice. Zendi berarti sambil mengikuti pembelajaran aja ya. Karena kita juga pelan-pelan di sini. Ada e-book yang saya kasih juga di grup. Ya. Udah dibaca? Sudah. Di-download untuk dipelajari? Oke, siap. Thank you, Zendi. Ya, Miss. Oke, we move to Mekarsari. Mekarsari bisa dengar saya?
Oke, kita baru ketemu Mekarsari ya. Kayaknya di pertemuan lalu Ya. udah ketemu, tapi Kemarin udah. terakhir-terakhir ya. Iya. Ya juga nggak ngeh. Oke, so it's your turn to introduce yourself to friends here. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Introducing myself. My name is Mekarsari. I am 19 years old. I am from Purbalingga, Jawa Tengah. I see. Kameranya sudah diaktifkan? Oke, sudah terlihat. You are come from Purbalingga. Yes. So now you stays at Purbalingga or another place? Sekarang? Tahu. Ah? Sekarang tinggal di Purbalingga atau di tempat lain? Tempat lain. Di mana? Where? Di Banjarnegara. Oh, I see. And how about the exercise that I give to you yesterday, last week? Tugas yang saya berikan minggu lalu gimana? Udah Ada yang saya bingung nggak? kerjakan. Udah. Ya. Nggak ada yang mau ditanyakan? Yang tadi kan yang I itu nggak ada subjeknya, kata kerjanya nggak ditambahin S atau ES gitu. Masih bingung. Oh, kalau untuk yang subjek I itu menggunakan kata kerja yang seutuhnya tanpa ditambahkan S atau IS. Jadi balik lagi ke kata kerja yang pertama. Yang ditambahkan S atau IS itu hanya ke subjek yang he, she, it. 3 opsi subjek itu. Maka dia kata kerjanya ditambahkan S atau IS. Bisa dipahami, Mekarsari? Bisa. Kita panggilnya apa nih? Mekarsari atau Mekar? Biasanya sih Sari. Sari, oke, siap. Thank you, Sari. Sekarang saya mau kita ke e-book-nya kembali. Kemarin kita sampai yang part ini ya. Nah, kemudian di sini ada reading a nursing schedule. Coba, Zakia bisa dengar saya? Bisa, Miss. Okay, can you help me to read the first box? Oke. Yang atasnya aja, yang telling the time. Oke. Telling the time. Nurse was the 12-hour clock when they talk to patients, visitors, and colleges. Terus ada sampingnya lagi. 22. 12 apa bahasa Inggrisnya? 10. Miss ya? 12. Tuh di sebelahnya ada kan 12 o'clock. 12 o'clock. 3 o'clock PM. atau 3 p.m. 3 p.m. Terus bawahnya we often use the 24-hour clock for schedules, document, and charts. Sampingnya 14 to 14 o'clock. 14 100 hours. 100 hours. Bawahnya 8:20 atau 20
past 8. Oke, thank you. Jadi kemarin kita udah ngebahas tenses sedikit dari simple present. Nah, di simple present di sini juga ada ngebahas tentang waktu atau timing. Nah, di sini tentang reading a nursing schedule, membaca jadwal seorang perawat. Nah, ada yang pertama di sini telling the time. Yang pertama, nurses use the 12-hour clock when they talk to patients, visitors, and colleagues. Nah, di sini si perawat itu menggunakan waktu selama 24 jamnya ketika mereka berbicara ke para pasiennya, pengunjung, dan para rekannya juga. Di sini terlihat di bold 12-hour o'clock. Di sini full, maknanya di sini full selama 24 jam, yaitu seharian full. Kemudian di bawahnya, we often use the 24-hour clock for schedules, documents, and charts. Nah, di sini we di sini kan artinya kami. Kami di sini merujuk ke nurses, perawat, balik lagi. Nah, kami sering menggunakan waktu 24 jam kami untuk semua jadwal, documents, dan charts di sini bagan-bagan lainnya. Nah, beda lagi halnya sama contoh di bagian sebelahnya. Di sini contohnya ada jam 12. Maka dibacanya 12 o'clock. Di sini sangat simpelnya kan. Kalau misalnya menunjukkan jam tepat. Di sini jam 12 tepat. Maka cukup dibilang 12 o'clock. O'clock di sini maksudnya tepat. Atau 3 p.m. Nah, 3 p.m. maksudnya kan berarti jam 3 sore. Bisa menggunakan misal di sini 12 p.m. atau 12 o'clock. Di sini juga berarti bisa 3 p.m. atau 3 o'clock. Kemudian yang di bawahnya ada 14.00 atau jam 2 siang. Di sini berarti ada 2 o'clock. Nah, kalau di sini ada garis miring 1400 hours. Berarti artinya 14. 14 itu kan 14. 100 itu ratus. Hours itu jam. Di sini bahasa secara yang sangat baku sekali. Jadi di bahasa Inggris kan satu persatu. Kalau untuk menunjukkan jam, biasanya kita menggunakan versi British ataupun American. Nah, kalau di sini yang lebih mudah lagi menggunakan 2 o'clock, jam 2 tepat. Atau jam 8 lewat 20. Berarti di sini age 20 disebutin dari depan. Jam 8, age lewat 20 menit, 20. Atau di sini dalam versi yang berbeda lagi ada 20 past age. Kalau diperhatikan, pengucapannya di sini berbeda. Yang pertama di sini diucapkan dari jamnya, baru menitnya. Kalau yang sebelahnya di sini, menitnya dulu, baru ke jamnya. 20 itu 20, past artinya lebih, age itu 8. Berarti kan di sini kalau bahasa Indonesianya kita lihat jam 8 lewat 20. Jadi di ke bahasa Inggriskin dari 20 past age. Kemudian dalam menunjukkan waktu di sini ada namanya preposition of time. Coba saya boleh minta tolong ke Zahra, bisa dengar saya? Halo Zahra. Zahra masih ada di sana? Enggak kedengeran ya. Mutiara coba. Saya mau cek. Mutiara kedengeran suara saya? Ya, Miss. Oke, can you help me to read this second box here? Bisa minta tolong dibacakan untuk box yang prepositions of time. Yang semua atau yang atas aja, Miss? Time itu? Oke. Preposition of time. Apa tuh? Ntar dulu, Miss. We use at with clock time. We use in with
parts of the day and long periods of time. Longer periods of Oke, time. thank you. Yes. Ya, betul. Di sini ada namanya prepositions of time, yaitu kata keterangan dari waktu. Di sini biasanya gini, we use at with clock times. Kita menggunakan at dengan menunjukkan waktu. Contohnya di sebelahnya, I start work with my shift at 7 a.m. Atau I finish my work at 7 a.m. Kita ambil contoh yang pertama aja ya. I start my work at 7 a.m. Saya memulai bekerja jam 7 pagi. Di sini untuk menunjukkan waktu dia menggunakan at. Atau yang kedua, we use in with parts of the day and longer periods of time. Nah, di sini kita juga bisa menggunakan in untuk menunjukkan hari dan waktu yang lebih lama daripada waktu yang menunjukkan jam tadi maksudnya. Di sini ada contohnya in the morning atau in the afternoon atau in the evening. But at night. Nah, di sini untuk menunjukkan pagi, siang, dan sore menggunakannya in. Tapi pengecualian untuk malam, dia menggunakannya at. Jadi bisa disimpulkan kalau misalnya at di sini menunjukkan secara spesifik. Dia lebih jelas menuju jamnya jam berapa. Kalau in dia hanya menunjukkan situasinya saja, tapi belum jelas jam berapanya, kayak in the morning, in the afternoon, dan in the evening. Kemudian saya punya slide juga yang menjelaskan tentang time. Saya ganti slide dulu ya, saya stop sharing yang ini. Kemudian saya mau beralih ke PowerPoint saya. Oke, udah terlihat ya, date and time. Udah lihat slide yang American time belum? Masih yang date and time, Miss. Masih yang date and time. Coba sebentar. American time udah terlihat ya? Iya, Miss, sudah. Nah, oke, di sini yang American time seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Kalau untuk menunjukkan waktu, dia juga ada dua jenis, dua versi. Ada yang American sama yang British. Tapi kalau yang lebih mudah untuk pengucapannya itu yang American time karena pengucapannya itu sama halnya kayak kita mengucapkannya dalam versi bahasa Indonesia. Kita ucapkan dari yang jamnya, hour, kemudian ke menitnya. Contohnya di sini ada jam 9:15. Nah, di sini yang biasa digunakan itu yang versi ini, 9:15. Kalau yang 9:15 itu jarang digunakan dalam versi Amerika, karena ini hanya sebagai opsi saja. Kemudian jam 7:46. Kita sebut jamnya dulu, jam 7 yaitu 7, kemudian menitnya 46, 46. Jadi 7:46. Ini lebih mudah kan, karena kita lebih
sering mengucapkannya dalam versi bahasa Indonesia. Hanya kita harus punya lebih banyak vocabulary dalam pengucapan angka. Jadi angkanya itu kan berbeda-beda kan. Ada yang dari angka belasan ataupun puluhan. Kemudian versi yang kedua di sini ada yang British time. Nah, dalam British style, teman-teman harus mengetahui istilah-istilah berikut. Nah, ini biasanya ada beberapa istilah yang biasanya digunakan dalam British time karena untuk pengucapan di sini agak ribet ya, agak kagok gitu. Contohnya di sini ada pas, artinya lewat, kemudian to, artinya kurang, a quarter, artinya seperempat, dan a half, artinya setengah. Ini ada backsound-nya ya? Sambil dengerin musik ya? Kemudian di sini, nah kalau untuk yang versi British time, kalau yang American tadi kan kita ngucapinnya jam dulu, kemudian waktunya. Kalau British kebalikannya, kita ucapkan waktunya dulu, menitnya dulu, kemudian baru ke jamnya. Contohnya di sini ada yang jam 9:31. Nah, kalau dalam konteks jam itu, berarti kan dia lebih dekat ke jam 10 yang akan datang kan. Maka dalam bahasa Indonesianya, kalau bahasa Indonesianya aja kan berarti jam 10 kurang 29 menit. Nah, kita sebutkan menitnya dulu, 29. 29 itu bahasa Inggrisnya 29. Kemudian to di sini artinya kurang yang dari vocabulary sebelumnya. Nah, di sini kita harus hafal semua vocabulary ini karena ini yang sering keluar dalam pengucapan waktu dalam versi British. Nah, kita kembali lagi. Berarti di sini 29 to 10. Nah, berarti kan kalau dalam bahasa Indonesianya itu 29 menit kurang 10. Karena dia lebih menuju ke atau lebih dekat ke jam 10 daripada jam 9. Sama contoh kayak nomor 2. Jam 10 lewat 37 menit. Nah, berarti kan dia lebih dekat ke jam 11. Nah, menuju jam 11 itu berarti dia kurang 23 menit. Nah, jadi kita sebutkan menitnya dulu 23 to 11. To di sini kan kurang 11 11. Jadi jam 11 kurang 23 menit. Kemudian contoh selanjutnya ada jam 11 lewat 43 menit. Nah, berarti kan kalau kita dalam bahasa Indonesianya melihat jam ini, berarti dia lebih dekat ke jam 12. Berarti dia kurang 17 menit menuju jam 12. 17 to 11. Oh, di sini harusnya diganti jadi apa 11-nya? 12. Yes, that's right. Berarti jam 12 kurang 17 menit. Contoh yang terakhir, ada jam 11 lewat 57 menit. Nah, di sini kalau dalam bahasa Indonesianya dulu, berarti jam 12 kurang 3 menit. Ya kan? Berarti kita sebutkan menitnya dulu. 3, yaitu 3 to 12. Jam 12 kurang 3. Sampai sini masih bingung nggak teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Atau cukup bisa dipahami? Bisa ya? Kita move ke slide selanjutnya. Udah ada ya? Nah, di sini ada, sedangkan jika lebih dari itu, maka gunakanlah kata pas dan hitung kurangnya untuk menunjukkan 60 menit. Setelah itu jamnya ditambah 1 jam lagi. Nah, ini sama kayak sebelumnya. Jadi singkatnya itu
Dari secara keseluruhan, kita lihat jamnya itu lebih menuju ke jam setelahnya atau jam sebelumnya. Kalau misalnya udah lewat dari 30 menit, berarti dia merujuk ke jam setelahnya. Kemudian untuk menitnya baru dikurang dari jam sebelumnya. Contohnya kan kayak yang di sini ada jam 9:24. Coba Puji, bisa dengar saya? Bisa, Miss. Oke, coba tolong dibacakan yang jam 9:24. 24 past 9. Kenapa dia pakai pas? Karena Karena dia menitnya lebih dari 30. kurang dari 30. Iya, Ding, kurang. Jadi kalau kurang dari 30 kan berarti dia tetap di jam 9 kan? Nah, Iya, karena Miss. menitnya 24, 24, pas itu kan lebih. Jadi kalau dalam bahasa Indonesianya itu, kalau misalnya kita bingung nih, di bahasa Indonesia kita tahu, tapi kita bingung ke bahasa Inggrisnya. Kita lihat dulu cara bacanya dalam versi bahasa Indonesia. Kemudian baru kita terjemahkan ke Inggris. Berarti 24 past 9. Berarti 24 menit, pas itu kan lebih, 9 itu menuju ke jamnya. Jadi kalau bahasa Indonesia tetap jam 9:24. Lanjut yang kedua jam 10:17. 17 past 10. Past 10. Iya, past 10. Nah, 17 past 10 di sini sama halnya. Nah, kalau kita lihat dari keempat contoh ini semuanya kan pakai pas semua. Karena dia menitnya itu menunjukkan 30 kurang. Maksudnya dia menitnya itu di antara 1 sampai dengan 30. Maka dia menuju ke jam sebelumnya tetap. Kayak jam 10:17, berarti 17 past 10. Kemudian selanjutnya di bawah jam 11:23. Berarti menitnya dulu 23 pas dia lebih karena jam 11:23 lebih 23 menit. Baru ke jamnya 11. Dan yang jam 11:30. Nah, tadi ada istilah yang sebelumnya, yang vocabulary yang harus dihafal tadi. Dia karena setengah atau setengah jam. Berarti kan di situ kalau kita bahasa Indonesia bilangnya jam 11:30. Berarti pakainya a half past 11. Seperti itu. Kemudian kita ke slide selanjutnya. Di sini yang tadi penggunaan pas, kemudian di sini contohnya yang menggunakan a half atau setengah. Coba saya minta tolong. Sari, bisa dengar saya? Bisa, Miss. Oke, can you help me to read this slide? Example, Coba minta tolong dibacakan. half past 8. Half past 9. Past 9. Ya, half Jam past 10. 9:30. Half past 11. Oke. Nah, dari keempat contoh ini semuanya menggunakan contoh yang menggunakan 30 menit atau setengah. Contohnya jam 8:30. Kalau dalam versi Indonesianya berarti kita sebutnya kan jam setengah 9. Nah, karena rentang waktunya di sini 1 sampai 30 menit, maka dia menggunakan pas. Kalau 31 sampai 60 menit dia menggunakan to. Baru menit setelahnya dikurang. Nah, di sini contoh yang kedua ada jam 9:30. Berarti dia menggunakan a half past 9. A half itu menunjukkan setengah, pasnya lewat, kemudian 9 menunjuk ke jamnya. Dan yang ketiga ada jam 10:30. Maka a half past 10. Dan yang terakhir jam 11:30. Berarti a half past 11. A half itu setengah atau 30 menit. Pas itu lewat, 11 itu menuju ke jamnya. Jadi jam 11:30.
Nah, di sini ada yang practice. Write in British style. Nah, tadi saya sudah kasih pemahaman semuanya ke teman-teman juga. Sekarang saya mau cek seberapa paham teman-teman sama materi tentang jam ini. Cuma in versi British. Kalau versi yang British di sini disebutkan menitnya dulu baru ke jamnya. Coba saya mau cek ke Puji Trilestari, bisa dengar saya? Bisa, Miss. Oke. Yang nomor 1, jam 4:10. Berarti bahasa Inggrisnya gimana? Halo Puji? Ya, Miss. Menitnya dulu ya, Miss. Iya betul, menitnya dulu. 10 past 4. Nah, ya betul. 10 past 4, berarti kan dia 10 menit lebih 4. Kalau diartiin gitu kan. Kalau bahasa Indonesianya kita balik lagi jam 4 lebih 10 menit. Berarti menitnya dulu disebutkan 10, kemudian past 4. Berarti jam 4 lebih 10 menit. Thank you, Puji. Iya, Miss. Welcome. Okay, nice. Next, I wanna move to Zakia Salsabila. Bisa dengar saya? Halo Zakia. Zakia tidak di tempat? Kemana nih Zakia? Nanti saya tandain nih. Ada Miss, halo. Oke, siap. Nah, untuk yang nomor 2, bahasa Inggrisnya gimana? 7 past 20. Untuk yang versi British, disebutkan menitnya dulu, baru ke jamnya. Oh, berarti 20 past 7. 20 past 7. Dia jam 7:20. 20 itu menitnya yang ke-20. Oh, berarti Pas harus lebih. menitnya dulu ya, Miss ya? Menitnya dulu untuk yang British. Baru dia setelah menitnya disebutkan, baru jamnya yang disebutkan. Oke, Miss. Oke, sudah paham ya? Ya, Miss. Oke, thank you. Kemudian, Sari bisa dengar saya? Bisa, Miss. Oke, coba yang nomor 3 gimana nih? Oh, bentar. 25 past 11. 25 past 11. Dia menitnya dulu yaitu di 25, 25. Pasnya lebih, kemudian jamnya 11. Oke, thank you. Kemudian, oh Zahra lagi sakit teman-teman. Zahra barusan izin saya, katanya lagi sakit, lagi di rumah sakit. Oke, berarti Zahra bisa menyimak saja dulu ya. Kemudian, Mutiara bisa dengar saya? Ya, Miss. Oke, number 4, gimana nih kira-kira? Dia menitnya lewat dari 30. Menitnya lewat dari 30. Berarti dia pakai to atau pakai past? pakai to. Menitnya berapa? Menitnya coba sebentar, Miss. 35 to 4. Gitu, Miss? 25. Di sini kan jam 4 lewat 35 menit. Berarti dia karena Oh iya, udah 35. lewat dari Maaf. 30, berarti dia lebih menuju ke jam 5. Berarti 60 menit dikurang 35 berapa?
25, Miss. 25 bahasa Inggrisnya? Bahasa Inggrisnya 25 apa? 25. 25. Pakai to Dan atau pakai pas? to. To 4. menuju ke jam selanjutnya. Twenty-five to 4. 25 to 5. 4. Ya, 4. 25 to 5 yang benar. Karena Oh dia iya, Miss, lebih maafin. dekat menuju ke jam 5. Jadi bahasa Iya. Indonesianya jam 5 kurang 25 menit. Apa, Pak? 25 menit. Coba lagi Kita udah Puji. jalan apa belum? Yang nomor 5 gimana? Menitnya dulu, Miss. Gak mau kenapa? 50 ya, Miss? Kita identifikasi dulu nih. Dia menitnya kan lewat dari 30. Iya, Berarti dia pakai to atau pakai past? lewat dari 30. Pas. Terus dia menuju ke jam selanjutnya atau ke jam sebelumnya? Jam selanjutnya. Jadi gimana? Gimana? Kan kalau bahasa Indonesianya berarti dia kan jam 8 kurang berapa menit? 10. Kurang 10. Berarti menitnya dulu 10-nya itu. Clean. 10. 10. Iya, 10. 10. Dia pakai to atau pakai past? Tuh. 10 to kemudian jamnya. Jamnya jam 7. 7. Tadi gimana bahasa Indonesianya? Miss. 8. Jadi 10 menit menuju ke jam 8 kan? Nah, Iya, bahasa Indonesianya berarti jam 8 kurang 10. Nah, 10 di sini menitnya 10 menit tadi, to itu kurang, H itu menuju ke jam 8-nya. Sekalian deh nomor 6, Puji. Nanti semuanya dapat kok. Beranak ya, Miss. Iya dong, berurut dong. Jam 11 kurang 20 ya, Miss? Ya, betul. Berarti menitnya dulu 20 to 20 to 10. really? Itu sih. 11. 11, yes. Kalau 11 jadinya Enggak. gajah dong. Twenty to 11. Ini nggak muat nih sebentar ya. Atmega juga. Iya, Pak. Oke, move lagi ke Zakia. Kalau itu kagak pakai Ya, Miss. ada tambahan lagi, Pak. Yang nomor 7. Nomor 7. 50 Dia plus nggak langsung 1. ke Atmega, Bang. Nah, itu bisa 15 plus 1. Tapi Enggak, kita pakai ada yang tambahan IC itu, Pak. vocabulary yang sebelumnya tadi. Ada yang 15 menit atau seperempat, pakainya apa? Kalau setengah kan a half, atau 30 menit pakainya a half. Kalau 15 menit pakainya A quarter. a quarter, benar. Berarti A quarter. A quarter. Pakai pas gak, Miss? iya pakai pas karena dia lebih kan. Pas. One. Iya betul. Quarter past 1. Untuk yang 15 menit atau seperempat jam, dia pakai istilah yang a quarter. Kalau yang 30 menit atau setengah jam, dia pakai yang istilah a half. Kemudian siapa lagi nih? Mutiara coba. Yang nomor 8. Ya, Miss. Gimana nomor 8?
Itu sama berarti kayak yang dikurangin kayak tadi ya, Miss ya? Ini pakai istilahnya tadi, kalau seperempat pakainya quarter, kalau 30 menit atau setengah jam pakainya a half. Pakai a half. Berarti kayak... Ini pakainya kayak gimana, Miss? Kurang paham ke saya kalau yang a half ini. A half tadi contohnya ada di slide sebelumnya. Gimana ya, sebentar. Ini nih a half, Miss. Nih, di sini. Contohnya jam 8 lewat 30 menit. Berarti a half-nya dulu, karena dia menitnya dulu kan setengah jam. Pasnya itu lewat, kemudian menuju ke jamnya, jam 8. Sampai sini masih bingung atau udah mengerti? Sebentar, Miss, saya pahamin. Berarti a half past 8. Ya, Miss, udah, Miss. A half past 8. 30 menit lewat 8. Ya. Kalau diartikan secara bahasa Inggris. Nah, kalau ke bahasa Indonesia berarti kan jam 8 lewat 30 menit atau setengah jam. Pasnya tetap H. Di sini jam 4 lewat 30 menit. Berarti nomor 8 jawabannya berarti gimana? Lewat 30 menit ya, Miss, berarti. Menitnya dulu nih. Ya, Miss. Berarti dari yang menitnya dulu ya? Iya, betul. 30 menit lewat. Berarti yang a half 30 past 4. Gitu, Miss? Kalau sudah menggunakan a half, nggak perlu lagi adanya 30, karena a half itu sudah menunjukkan 30 menit. Oh, gitu ya, Miss. Oke. Jadi gimana? Berarti a half 4. A half Past 4. Yes. Iya, ya. That's true. Jadi paham ya? Ya, Miss. Oke, thank you. Kemudian saya mau ke Sari. Baik, Miss. Ya, yang nomor 9. Number 9. Di sini disebutkan jam 3 lewat 45 menit. Nah, berarti dia lebih dekat menuju ke jam 3 atau ke jam 4? Jam 4. Kalau bahasa Indonesianya berarti jam 4 15 kurang to 4. Bisa juga 15 to 4. Tapi kalau untuk yang khusus yang seperempat atau 15 menit, dia menggunakan istilah yang di atas tadi. Oh iya. Jadinya? Pakai yang a quarter. Iya, betul. A quarter. A quarter past 4. Pas itu kan untuk menunjukkan lebih. Oh iya. Kalau di sini? To 4. To 4. Nah, di sini disebutkan kalau bahasa Indonesianya kita lihat berarti kan jam 4 kurang 15 menit. Atau jam 4 kurang seperempat nih, gitu kan biasanya. Nah, kalau dalam versi Inggrisnya berarti disebutkan menitnya dulu yang kurang, a quarter. A quarter itu seperempatnya, kemudian to karena dia menyatakan kurang, dan menuju ke jam setelahnya, 4. Jadi a quarter to 4. Coba yang nomor 10 sekalian. Jadinya gimana? Half. Ya. Half past 7. A half past 7. Coba lihat contoh yang nomor 8. Iya. Dia jam 6 lewat 30 menit.
Oh ya, 6. A half past 6. Oke, sampai sini teman-teman masih ada yang bingung nggak? Cukup bisa dipahami ya. Jadi Iya, kalau untuk menyatakan waktu, kita identifikasi terlebih dahulu ke versi Indonesia. Dia itu pertama, dia itu dari menit ke 1 sampai 30 berarti kan menggunakan past. Kalau dari menit 31 ke 60 menggunakan to. Nah, kalau dari menit 31 sampai dengan 60 berarti dia menit sebelumnya itu yang dinyatakan dikurang sama 60 menit dalam total waktu 1 jam. Ini sama kayak kita belajar baca jam waktu kecil ya, penjelasannya juga. Kemudian untuk istilah-istilah dalam versi British di sini tadi ada 4. To artinya kurang, pas artinya lebih, a quarter 15 menit atau seperempat, kemudian ada a half, artinya setengah atau 30 menit. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada yang mana nih? Di komputer saya jadi agak lama responnya. Jadi saya login lagi pakai HP saya nih untuk lihat udah sampai atau belum di slide-nya. Nah, ini udah ada. Time expressions. Di sini ekspresi-ekspresi yang digunakan dalam menunjukkan waktu. Yang pertama ada time is up. Time is up. Waktunya sudah habis. Yang kedua, it's waste of time. Buang-buang waktu saja. Yang ketiga, time is over. Waktunya selesai. Kemudian yang keempat, anytime. Kapan saja atau sewaktu-waktu. Selanjutnya ada leisure time. Artinya waktu senggang. Dan yang terakhir ada on time, tepat waktu. Coba saya mau teman-teman baca satu persatu ya untuk yang time expressions. Nah, di sini kebetulan kan pesertanya kita juga nggak banyak. Jadi saya mau untuk memaksimalkan speaking kalian juga. Jadi biar teman-teman tahu juga, oh saya bacanya ini benar atau salah sih gitu. Saya mau coba dari mana nih membernya? Dari Sari coba. Baik, Miss. Dibaca Tim bahasa is Inggrisnya up. sama bahasa Indonesianya. Baik. Time is up. Waktunya Time sudah is habis. up. Ya. Bacanya time. Time. It's waste of time. Buang-buang waktu saja. It's Time waste is of over. time. Coba yang kedua. It's waste of time. It's waste of time. Buang-buang waktu saja. Oke, selanjutnya. Time is over. Waktunya selesai. Oke. Anytime, kapan saja atau sewaktu-waktu. Anytime. Anytime. Leisure time. Bacanya? Waktu senggang. Leisure time. On time. On time. Kalau one time satu waktu. Oke, thank you. Kemudian ke Puji. Halo Puji. Iya, Miss. Oke. Time is up. Waktunya sudah habis. It's waste of time. Buang-buang waktu saja. Time is over. Waktunya selesai. Anytime, kapan saja atau sewaktu-waktu. Leisure time, waktu senggang. On time, tepat waktu. Okay, nice. Next is Zakia. Okay, Miss. Time is up. Waktu sudah habis. It's waste of time. Buang-buang waktu saja. Time is over. Waktunya selesai.
selesai, on time, anytime, kapan saja, Anytime. anytime, kapan saja atau sewaktu-waktu, leisure time, waktu senggang, on time, tepat waktu. Oke, thank you. The last one, Mutiara. Time is up. Waktunya sudah habis. It's waste of time. Buang-buang waktu saja. Time is over. Waktunya selesai. Anytime. Kapan saja atau sewaktu-waktu. Leisure time. Waktu senggang. On time. Tepat waktu. Oke, nice. Thank you. You're welcome. Nah, selanjutnya di sini ada pembahasan tentang dates, tanggal. Tapi saya mau Saya move. belum. Hah, siapa yang belum? Halo? Zara, Miss. Oh, Zara. Apa? Oke, tadi nggak ada dipanggil ya? Ya paling Ini Miss sebelah kiri. jaringannya. Oke, siap. Yuk, saya ini dulu. Time expressions, oke? Time is up. Waktunya sudah habis. It waste of time. Buang-buang waktu saja. Time is over. Waktunya selesai. Anytime, kapan saja atas waktu-waktu. Leisure time, waktu senggang. And on time, tepat waktu. Oke, nice. Thank you. Nah, Zara, untuk yang pembahasan time sebelumnya, udah bisa menyimak belum? Sudah Miss. Tadi emang agak putus-putus Miss. Oh gitu, tapi bisa dipahami ya? Ya Miss. Oke. Ada lagi yang belum? Udah semua kayaknya ya? Oke. Di sini saya mau kembali ke e-book kita dulu. Nah, di sini ada yang vocabulary. Teman-teman udah pada download ini kan? E-book yang saya kasih ya. Jadi di rumah bisa saling dibaca-baca, dipelajari lagi. Terus kalau misalnya ada yang belum paham, bisa tanya juga lagi ke saya. Nah, kalau untuk yang sesi sekarang ini, kita masih ngebahas sama timing. Timingnya tadi udah latihan juga, terus saya udah cek pronunciation kalian juga, sama speaking kaliannya sejauh mana. Kemudian kalau untuk latihan dari yang e-book ini, saya buat task aja ya, saya buat tugas untuk di rumah yang vocabulary 1 ini. Jadi nanti kalau udah dikerjakan bisa langsung submit ke saya, bisa ke WA aja, sama jangan lupa disertakan sama nama lengkapnya. Nah, di sini untuk yang vocabulary 1 di sini disesuaikan jam yang ada di box atas di sini sama gambar di bawahnya. Tapi ditulis juga dalam bentuk bahasa Inggrisnya, dalam versi yang British tadi. Nah, kemudian untuk yang PowerPoint tadi, nanti saya juga kirim ke grup supaya teman-teman bisa pelajarinya lagi. Dan, nah di sini kan sama kan kayak di sini. Match these ways of telling the time to the times in the box in one. Nah di sini sebenarnya cuma bedanya nih yang pertama nih karena ada stimulus gambar-gambar, jadi hanya menyesuaikan yang ada di text box sama gambar. Nah, kalau yang di bawah ini baru disesuaikan.
Contohnya yang pertama kan 9:20 in the morning, berarti jam 9:20 pada pagi hari. Nah, jam 9:20 yang mana nih gambarnya? Kan ada yang B nih, jam 9:20. Kalau dari e-book sini, dia kalau saya lihat sih penggunaannya dikombinasi ya, antara yang American version sama British version. Nah, untuk yang pertama kayak di sini kan 9:20 berarti dia yang American. Dia penyebutannya jam dulu baru ke waktunya. Kemudian ada yang di nomor 5 di sini 11:30. Nah, berarti yang versi British tadi. Dari yang menitnya dulu disebutkan baru ke jamnya. Berarti untuk tugasnya poin nomor 2 sama poin nomor 3 aja ya. Dilengkapi, ditulis di sini untuk jawabannya yang kolom kosong. Kemudian untuk yang poin number 3 di sini harusnya kan work in pairs. Ask and answer these questions with your partner. Nah, di sini kalian jawab dulu pertanyaannya, kemudian di pertemuan selanjutnya nanti tanya jawab sama teman kalian. Kalau misalnya nanti pembelajaran kita sudah bisa offline, nanti kita langsung bisa conversation, tanya jawab aja sesuai sama jawaban yang teman-teman buat. Kalau nanti minggu depan kita masih online, berarti nanti saya sesuaikan aja ya untuk partnernya siapa sama siapa. Jadi tugas kalian hanya menjawab pertanyaan-pertanyaan di sini aja dulu. Sampai sini paham? Atau ada yang mau ditanyakan? Paham, Miss. Tugasnya yang poin 2 sama poin 3. Oke ya, bisa dipahami ya? Bisa, Miss. Oke. Berarti nanti ya saya share untuk yang materi PowerPoint tentang time tadi ke WhatsApp group. Kemudian sama tugasnya ini ya, poin 2 sama poin nomor 3 di halaman 6. Oke, saya kira pertemuan kita cukup sampai di sini. Mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata. Kemudian terima kasih for your attention today. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Miss. Oh iya, teman-teman aktifkan kameranya dulu ya. Saya mau screenshot, nanti saya share lagi di grup WhatsApp kita. Okay, can you please turn on your camera? I wanna have print screen to make our absence today. Zahra, Zakia. Zakia sudah. Oke, saya hitung apa-apa ya. Sari hilang kameranya nih. Kayaknya ada yang menghilang ya, ada yang berkurang teman-teman kita di sini. Mutiara nggak ada di sini. Yuk kameranya diaktifin. Zakia sama Sari. Zakia sama Sari belum. Oh sudah. Di kamera saya. Bentar ya. Yuk. 1, 2, 3. Oke, saya screenshot dari HP saya karena tadi dari personal komputernya tidak merespons. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga hari yang menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga, Miss. Sama-sama.